Kelas kami ini dalam rangka membahas beberapa kegiatan atau program-program sekolah di kelas 5, kemudian sosialisasi tentang kesepakatan kelas dan peraturan-peraturan kelas yang akan kita bahas nanti dari sekarang sampai ke depan nanti. Baiklah Bapak Ibu semua, kita mulai dari acara kita yang pertama, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala SDN 06 Mas Tandun. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini merupakan hari pertama masuk ajaran baru tahun 2022 semester 1. Untuk itu kita perlu membuat yang namanya kesepakatan kelas khusus anak kelas 5. Nah, coba Ibu tanya anak-anak Ibu, kira-kira kelas seperti apa yang kamu impikan? Bersih. Nah, kelas yang bersih. Kelas yang bersih. Siapa lagi? Pasar. Kelas yang? Siapa yang tahu? Kelas Pasar bilang kelas yang rapi. Azhar. Kelas yang nyaman. Kelas yang nyaman. Siapa lagi? Rehan. Disiplin. Kelas yang disiplin. Nah, kelas yang kamu impikan itu
murid kelas 5A. Saya sangat senang mengikuti kegiatan membuat kesepakatan kelas. Karena dengan adanya kesepakatan kelas, membuat saya merasa aman dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Kesepakatan kelas kami buat berdasarkan hasil pemikiran kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul walaupun dalam acara virtual. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih dapat diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul yaitu dalam sebuah tema webinar yang nantinya akan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi kita semua. Adapun kegiatan kita kali ini yaitu pengenalan serta penerapan tema dengan tema yaitu budaya positif kita di sekolah. Adapun narasumber kita kali ini yaitu Ibu Adenirian SPD. Semoga kegiatan kita dapat bermanfaat. Adapun kegiatan acara kita kali ini yang pertama sekali pembukaan dari saya sendiri telah kita dengarkan bersama. Yang kedua yaitu penjelasan tema atau topik dari narasumber kita. Yang ketiga nantinya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi ibu-ibu peserta. Kemudian yang terakhir penutup. Baiklah Bapak-bapak Ibu sekalian, masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah semangat. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, masih semangat. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke acara kita yang utama yaitu penjelasan tema ataupun kegiatan kita kali ini yaitu bersama Ibu Adenirian SPD. Kepada Ibu Adenirian SPD dipersilahkan. Oke. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat sama-sama berkumpul di ruang Meet yang sengaja kita buat untuk mengadakan webinar mini dalam rangka mensosialisasikan budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu saya singkat saja. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah hadir di Gimit saya. Mudah-mudahan atas keikhlasan hati Bapak Ibu semua hadir di Gimit ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya Adenirian SPD, ada salah satu CGP angkatan 5 dari Kabupaten Rokan Hulu. Izinkan saya melakukan share screen tentang materi yang akan saya bawakan hari ini. Sudah kelihatan kira-kira? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Sudah Bu Ade. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini dia yang akan saya sampaikan hari ini tentang webinar mini CGP Angkatan 5, tema budaya positif yang dirancang oleh Adenirian sebagai CGP Angkatan 5 dari SDN 016 Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Budaya positif itu sebenarnya berhubungan dengan lingkungan sekolah kita, di mana berhubungan dengan disiplin sekolah, berhubungan dengan peraturan sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan
pernyataan di bawah ini. Apakah menurut Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Gimana Bapak Ibu? Bisa? Bisa ya. Tidak setuju, Bu. Ada yang setuju, ada yang tidak ya Bapak Ibu. Itu masih suatu perdebatan panjang yang insya Allah nanti akan kita bahas ke depan. Apakah hukuman itu merupakan suatu hal yang sangat efektif untuk mendisiplinkan anak atau tidak. Kemudian pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah menurut Bapak Ibu bisa juga mendisiplinkan anak-anak kita? Gimana Bapak Ibu? Bisa. Bisa, kemungkinan Saya bisa. bisa, Bu. Bisa. Kemungkinan bisa, kemungkinan juga tidak bisa. Nanti ketiga pernyataan ini akan terjawab setelah materi-materi yang akan saya sampaikan kita pahami bersama. Kita mulai dari sebuah kegiatan di bawah ini. Kalau seandainya kedua tangan kita ini, antara kita dan teman kita, antara si A dan si B, kita memiliki satu benda yang sangat berharga, seperti emas, atau sebuah kertas rahasia yang isinya rahasia, mungkin bisa saja pin berangkas, yang jika digunakan maka orang lain akan mendapatkan manfaat. Kemudian, genggaman tangan kita ini tujuannya kita genggam sekuat-kuatnya agar orang lain tidak mengambilnya. Sementara si B teman kita ingin memiliki benda tersebut. Kira-kira apakah kita yang menggenggam tangan ini akan luluh dengan perlakuan si B kepada kita? Mungkin bisa saja, bisa tidak, dan bisa juga iya. Nah, mungkin akan ada cara-cara yang dilakukan si B agar kita luluh kemudian membuka genggaman rahasia tadi dan memberikannya kepadanya. Hal pertama mungkin yang bisa dilakukannya bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, bisa juga dengan menyuap. Apa saja akan dilakukannya agar genggaman tangan tadi bisa kita buka. Nah, itu namanya yang dilakukan si B itu ada berbentuk usaha untuk merayu orang lain supaya hal yang digenggam tadi keluar, informasi yang digenggam tadi keluar. Maka akan ada perubahan paradigma teori kontrol yang dikenal dengan ilusi kontrol. Ilusi kontrol itu dikenal 4. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Di sini menjelaskan bahwa ilusi mengontrol murid itu pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian itu terjadi karena murid mengizinkan dirinya dikontrol oleh orang lain. Ilusi yang kedua, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusinya bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya di sini, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang dijelaskan di nomor 2 tadi maksudnya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang, sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Maksud dari ilusi ini anggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid sesuai dengan keinginannya. Anggapan bahwa kritik yang diberikan guru itu bisa menguatkan karakter siswa. Pada keempat anggapan ini belum tentu bisa
memberikan pengaruh pada siswa di masa yang akan datang secara jangka panjangnya. Nah, paradigma apa yang perlu kita rubah sebagai seorang guru? Perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira yang mengontrol diri kita itu siapa? Apakah orang dari luar, apa diri kita sendiri? Menurut Diri Bapak kita Ibu? sendiri. Iya. Tapi dalam stimulus respon, berubah ke teori kontrol menyatakan, saat stimulus responnya mengatakan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pandangan seperti itu, stimulus respon seperti itu, kita rubah menjadi teori kontrol. Kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu berprinsip selama ini, perilaku yang dilakukan anak murid kita yang buruk tadi, kita anggap suatu keburukan dia. Nah, apa teori kontrol yang muncul? Semua perilaku yang ditunjukkan anak itu memiliki tujuan. Mungkin saja tujuannya minta perhatian. Tujuannya mungkin untuk meminta kasih sayang, dan sebagainya. Stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kita rubah ke teori kontrol. Hanya Anda atau hanya diri kita sendiri yang akan mengontrol diri kita sendiri. Kemudian stimulus yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya apa? Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena dasarnya yang bisa mengontrol orang lain adalah dirinya sendiri. Yang berikutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ketika kita gagal melakukan bujukan terhadap siswa, kita biasanya akan memberikan hukuman. Itu teori yang lama yang selama ini kita lakukan. Nah, setelah kita lakukan teori kontrol, maka teori kontrolnya mengarahkan kita lakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus ini kesepakatan bersama Bapak Ibu. Kita melakukan kesepakatan bersama dengan siswa untuk memecahkan masalah yang ia temui atau yang ia lakukan di dalam kelas maupun di lingkungan belajarnya. Stimulus terakhir yaitu model berpikir menang dan kalah. Teori kontrol model berpikir hasilnya menang-menang. Tidak ada yang kalah. Tapi hasilnya menang dan menang. Nah, setelah paradigma kita berubah dari stimulus respon ke teori kontrol, maka akan timbul disiplin positif. Disiplin positif ini dicetuskan oleh seorang pendidikan, maksud saya namanya William Glasser. Dia menyatakan ada 4 hal dalam teori kontrol tersebut atau teori pilihan. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ketika kita sudah bisa mengontrol diri sendiri, maka akan timbul disiplin diri dalam diri kita sendiri. Kemudian pernyataan yang kedua yang disampaikan beliau, semua perilaku itu memiliki tujuan. Artinya apa? Setiap orang mengeluarkan perilakunya, menunjukkan perilakunya, dia memiliki motivasi. Motivasi yang pertama mungkin untuk menghindari hukuman. Contoh ketika siswa kita tidak mengerjakan PR. Dia paksakan dirinya mengerjakan PR dengan niat menghindari hukuman dari guru, menghindari disuruh berlari keliling lapangan. Yang ketiga, motivasi anak berperilaku itu untuk mendapatkan imbalan, bisa hadiah. Contohnya di dalam kelas, ketika kita belajar biasanya kita kasih bintang. Nah, ketika dia disiplin di dalam kelas, maka kita kasih bintang. Bintang yang kita kasih itu imbalan. Kemudian motivasi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Di antara 3 motivasi ini, motivasi 1 dan 2, itu masuk unsur motivasi ekstrinsik. Motivasi yang datang dari luar dirinya sendiri. Artinya, dia mengikuti disiplin itu bersyarat. Jika tidak ada syaratnya, mungkin bisa saja anak ini tidak akan lagi mengikuti disiplin atau peraturan yang kita buat. Sementara teori motivasi yang ketiga, menghargai diri sendiri. Biasanya ini muncul dari dalam diri anak itu sendiri, yang dikenal dengan motivasi intrinsik. Nah, dari motivasi intrinsik nanti, muncullah nilai-nilai kebajikan universal dalam diri anak itu, yang tertuang salah satunya melalui keyakinan kelas.
Nah, dari keyakinan kelas ini, siswa akan melakukan disiplin. Disiplin sesuai dengan keyakinan kelas tadi. Disiplin itu artinya belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. William Glasser juga menjelaskan model berpikir menang-menang. Kemudian menjelaskan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kerjasama melakukan kesepakatan bersama untuk mencari solusi-solusi baru dari permasalahannya. 5 posisi kontrol kita sebagai orang tua atau sebagai guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol 1 dan 2, ujungnya nanti siswa itu untuk menghindari hukuman yang diberikan oleh guru. Sementara posisi kontrol 3 dan 4 itu untuk mendapatkan imbalan. Sementara untuk posisi 5 yaitu manajer, inilah posisi guru yang paling bagus di antara 5 posisi yang dijelaskan tadi. Kenapa? Karena di posisi manajer, guru itu sifatnya mengarahkan, melakukan kolaborasi. Kolaborasinya dikenal dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu dikerjakan dalam 3 tahap. Yang pertama, kita perlu menstabilkan identitas. Memahamkan kepada siswa mengapa dia melakukan itu, apa alasannya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang menghubungkan apakah yang dilakukan dia itu baik atau buruk, sesuai enggak dengan kesepakatan yang kita lakukan atau yang kita sesuaikan dengan keyakinan kelas kita. Materi yang keempat yang disampaikan oleh William Glasser adalah realitas. Kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, dari pernyataan beliau ini muncullah 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia untuk hidup. Yang pertama itu kebutuhan kita itu bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Jadi segala kebutuhan manusia itu bertahan hidup, itu sudah pasti. Kita melakukan sesuatu itu untuk bertahan hidup. Kita melakukan sesuatu terhadap orang lain itu supaya kita mendapat penguasaan terhadap suatu komunitas. Kemudian kita menampilkan sesuatu itu apakah itu baik atau salah, itu untuk mendapat kasih sayang atau rasa diterima di komunitasnya. Mendapat kesenangan dan mendapat kebebasan dalam berkreasi. Nah, itu sedikit tentang penjelasan disiplin positif secara umum. Nah, bicara tentang disiplin, ada beberapa hal yang keliru yang kita pahami selama ini tentang disiplin dan hal baru tentang kata disiplin. Kata disiplin itu berasal dari kata dari bahasa Latin, disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dianggap dan apa yang dihargai dari dirinya. Namun sayang selama ini kita sebagai guru, termasuk diri saya pribadi, saya menganggap selama ini kalau disiplin itu berhubungan dengan hukuman, dengan peraturan. Nah, nyatanya setelah kita belajar bersama tim fasilitator dan tim PP, ternyata disiplin itu teman-teman, artinya itu bukan suatu aturan, tapi suatu proses belajar yang kita lakukan agar kita bisa berperilaku sesuai aturan yang berlaku. Itu arti dari kata disiplin itu sendiri. Kecenderungan umum yang kita lakukan sekarang menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contoh ketika anak kita datang terlambat, disiplinkan itu. Kita ada perintah disiplinkan itu, artinya kita beri hukuman. Padahal yang sebenarnya setelah dinyatakan dalam materi ini, disiplin itu artinya belajar. Memberikan pembelajaran pada anak untuk mengikuti aturan atau kesepakatan yang telah kita buat. Kemudian setelah memahami kata disiplin, setelah kita bisa mendisiplinkan anak, terutama diri kita sendiri, maka timbullah nilai-nilai kebajikan universal. Apa nilai-nilai kebajikan universal?
Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya menyeluruh. Menyeluruh dalam skala besar dalam lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. William Glasser pada tahun 1984 dalam teori kontrol menyatakan setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dia mengatakan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil Pancasila. Isi dari profil Pancasila itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berbineka global, kelima bergotong royong, terakhir kreatif. Beriman artinya dia meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setelah dia meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, maka dia akan berperilaku bertakwa, mengerjakan segala yang diperintahkan agamanya. Nah, segala yang diperintahkan agama otomatis berhubungan dengan berakhlak mulia. Jadi ketika siswa kita sudah duduk iman dan takwanya, maka dia akan membawa akhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri. Mandiri dalam mengembangkan diri sendiri. Bernalar kritis, berbineka, bergotong royong, artinya dia bisa berkolaborasi. Setelah berkolaborasi, baru dia bisa melakukan kreativitasnya, memiliki hal-hal baru yang bisa dibuatnya. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai dari seorang siswa, yang merupakan tujuan kita sebagai guru, menggalakkan siswa kita supaya nilai-nilai ini tadi tertanam dalam diri siswa tadi. Nah, untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi, tentu ada dorongan. Ada dorongan luar, ada dorongan dalam. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Kemudian keluarlah teori motivasi perilaku manusia. Setiap seseorang menunjukkan perilaku atau sikapnya, itu pasti ada tujuannya. Bisa saja yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, dari tindakan ini nanti akan muncul sebuah pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi jika saya tidak mengikuti aturan sekolah? Nah, hal seperti ini disebut dengan motivasi eksternal. Kenapa? Karena dorongan dia mengikuti peraturan datang dari luar diri dia sendiri. Nah, kemungkinannya ini tidak bertahan lama, hanya sekedar sampai motivasi tadi hilang. Ketika tidak ada aturan, maka dia akan berperilaku sesuka hatinya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya kita sebagai guru. Saya ikut peraturan sekolah supaya terlihat baik di hadapan kepala sekolah. Terlihat seperti guru teladan. Nah, ketika tidak ada syarat-syarat itu tadi, maka kita akan menjadi guru yang tidak mengikuti aturan lagi. Nah, yang seperti ini dikenal dengan motivasi eksternal. Sementara teori yang ketiga, untuk menghargai diri kita sendiri. Ilustrasi yang keluar, saya akan menjadi orang seperti apa, Pak? Seperti apa ya bila saya melakukannya? Ada kesadaran tersendiri dalam diri kita. Saya akan menjadi seperti apa ya jika saya mengikuti peraturan atas dasar dorongan dari dalam diri saya sendiri. Nah, motivasi yang ketiga ini disebut motivasi internal. Motivasi yang tujuannya disiplin positif. Ya, motivasi yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Nah, setelah kita mendudukkan motivasi internal tadi untuk menghargai diri sendiri, maka timbul rasa merdeka di dalam diri kita. Merdeka di sini, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri, memerintah ke arah yang lebih baik, memerintah diri kita untuk berperilaku sewajarnya, berperilaku sesuai dengan aturan. Nah, jadi merdeka di sini bukan berarti bebas tanpa batas, tapi kebebasan yang ada batas-batasnya, tapi bebas dalam memerintah diri sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, setelah kita merdeka,
memerdekakan murid kita untuk berperilaku, tapi didasari oleh didasari oleh motivasi internal tadi, maka timbul kata restitusi. Apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Artinya dalam tanda kutip, tujuan mulia seperti apa yang mau mereka tuju. Bagaimana mereka memperlakukan orang lain supaya tujuan mulia tadi tercapai. Nah, itulah arti restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi seperti apa? Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, bukan untuk menakuti suatu hukuman, namun untuk belajar dari suatu kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan antara orang yang memberikan masalah dengan orang yang akan mencari solusi. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu sifatnya menuntun untuk melihat ke dalam diri yang melakukan kesalahan. Apakah kesalahan dia itu berdampak buruk dan bagaimana solusinya. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk dilakukan dibandingkan dengan cara-cara lain. Karena restitusi ini bisa dilihat hasilnya dalam jangka panjang. Yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu dilakukan fokus untuk mengembangkan karakter anak, bukan untuk memaksa anak, bukan untuk melakukan suatu hukuman. Yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi, mencari solusi, bukan memberikan akibat dari tindakan dia. Yang kesembilan, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya setelah dia melakukan kesalahan, dia tidak serta-merta dikucilkan, tetapi dikembalikan seperti kelompoknya untuk berperilaku seperti kesepakatan kelas atau berperilaku sesuai dengan aturan sekolah. Nah, dari ciri-ciri restitusi, maka perlu kita ketahui bagan tentang peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Dari bagan ini, yang perlu kita buat pertama itu adalah peraturan kelas. Setelah peraturan kelas kita buat, ya kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya sebelumnya kami mohon maaf, jaringan memang agak sulit. Oke, lanjut Ibu Ade. Izin saya share screen lagi. Berapa menit? 1:20. Jadi dalam urutannya, jika kita sudah membuat peraturan kelas, maka kita tingkatkan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita buat secara bersama dengan siswa, melibatkan siswa, sehingga siswa merasa dianggap dan dia merasa punya tanggung jawab untuk menciptakan keyakinan kelas sesuai yang disepakati. Nah, setelah keyakinan kelas nanti duduk, maka terciptalah lingkungan positif. Nah, setelah lingkungan positif di sekolah kita terbentuk, maka secara menyeluruh timbullah budaya positif dalam diri anak, baik itu di sekolah maupun di rumahnya sendiri. Kita contohkan kegiatan pendalaman keyakinan kelas berikut. Ada tabel Y. Tabel Y yang berbentuk Y, kemudian ada tabel T yang berbentuk T. Ada 3 hal yang akan kita analisa di sini. Rasa hormat, kemudian bekerja, diterima, dan dimiliki. Nah, rasa hormat terdengar seperti apa, baru dinyatakan seperti rasa hormat. Nah, terlihat seperti apa, baru dinyatakan dia orang yang hormat. Nah, perilakunya seperti apa, baru dia dinyatakan seperti orang yang menghormati. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, rasa hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, yang bekerja itu tolak ukurnya apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan.
Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, seperti apa jabarannya? Maka jabarannya akan seperti ini. Hormat itu terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini kok sama-sama. Nah, ini terdengar menyatakan kalau dia memiliki rasa hormat. Nah, terlihat seperti apa perilakunya? Dia berempati. Kemudian memegang barang milik orang lain itu hanya dengan izin orang lain saja. Mendengarkan dengan seksama, kemudian senantiasa berbuat baik. Nah, dari segi perilakunya seperti apa? Perilakunya dia akan tersenyum ramah, memberi salam hormat, kemudian memberikan ruang bekerja. Postur tubuhnya juga terlihat akan tenang. Nah, ini adalah deskripsi dari rasa hormat yang terdengar, terlihat, dan perilaku yang ditunjukkannya. Sementara rasa hormat dari tabel T-nya, dia akan tampak seperti datang tepat waktu. Sering hadir, tapi tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Kemudian rasa hormat yang kedua, menyapa teman dengan guru setiap hari saat dia berpapasan. Nah, kalau tidak tampak seperti itu berarti kebalikannya. Yang ketiga, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, inilah gambaran orang yang memiliki rasa hormat. Nah, di tabel T bagian bekerja, dia akan menggambarkan seperti tekun bekerja dan menyimak guru saat menjelaskan. Menyerahkan tugas tepat waktu. Ini adalah gambaran orang yang nilai bekerja dalam dirinya tinggi. Nah, itulah penjabaran tentang kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel T dan tabel Y. Nah, dari penjelasan tadi, maka akan timbul antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi antara peraturan dan keyakinan kelas itu sedikit agak berbeda. Seperti apa perbedaannya? Membuat peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelas yang timbul adalah nilainya. Nilai apa? Nilai tanggung jawab. Yang kedua, peraturannya dilarang. Berarti dilarang ini, dilarang itu, dilarang mengganggu orang lain. Nah, intinya keyakinan kelasnya apa? Menanamkan menghormati orang lain. Kemudian peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas yang timbul dari peraturan tadi, menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi menghormati orang lain dan berkomitmen itu datangnya dari diri siswa itu sendiri, bukan karena peraturannya. Dilarang melakukan kekerasan, maka keyakinan kelas yang akan muncul dari situ adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Bukan berupa perintah dan bukan berupa larangan kalau keyakinan kelas ini. Yang berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Nah, intinya tentang apa? Menjaga kesehatan. Dia yakin perlu menjaga kesehatan, salah satunya dilarang menggunakan narkoba, dilarang merokok, dan sebagainya. Peraturan berikutnya bergantian atau menunggu giliran atau antri. Maka keyakinan kelas yang timbul, rasa menghormati orang lain atau bersikap sabar. Yang berikutnya gunakan masker. Maka dia keyakinan kelasnya apa? Menjaga kesehatan dan keselamatan. Peraturan kelas berikutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Jadi antara peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan itu identik dengan melarang, negatif atau tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini dan harus begitu. Sementara kalau keyakinan kelas itu menanamkan suatu keyakinan, sehingga dia melakukan itu atas dasar keinginannya sendiri untuk menghargai dirinya sendiri, untuk memberikan keselamatan pada dirinya sendiri. Itu ada dihukum oleh penghargaan. Memiliki 8 unsur. Unsur yang pertama, hukuman itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Ketika kita memberikan hukuman kepada siswa, seketika siswa itu akan menunjukkan disiplin. Tapi jangka panjangnya apa? Tidak akan berefek. Nanti ketika hukuman itu tidak ada, maka siswa akan kembali sifat dasarnya. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Kenapa? Karena setiap penghargaan yang kita berikan kepada siswa, biasanya dia mengejar penghargaannya, bukan materi atau kompetensi yang kita kasih sama dia yang dikejarnya, tapi mengejar penghargaannya.
Ketika penghargaan tidak ada, maka dia tidak niat mencari kompetensi yang kita targetkan tadi. Yang keempat, penghargaan itu tidak efektif karena tidak berkelanjutan. Yang kelima, penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Ketika kita dalam satu pembelajaran, kita kasih si A dengan penghargaan, umpamanya sebuah pujian. Nah, si B tidak kita kasih. Maka antara si A dan si B akan merusak hubungan atau dengan gurunya sendiri. Biasanya siswa akan ngedumel. Saya hari ini tidak diberi penghargaan, tidak diberi bujukan, tidak diberi pujian, sehingga dia akan ada rasa kesal terhadap temannya maupun terhadap orang yang memberi penghargaan. Berikutnya, penghargaan akan menurunkan kualitas. Ketika penghargaan nilainya menurun, maka kualitas yang diberikan siswa juga akan menurun. Ketika penghargaan mematikan kreativitas, ya. Kenapa? Penghargaan guru. Semakin tinggi penghargaannya, maka kreativitas yang ditimbulkannya akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, ketika penghargaannya tidak ada, maka kreativitas siswa pun akan hilang. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa mengurangi motivasi intrinsik? Karena tidak akan timbul motivasi intrinsik ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa. Tidak akan timbul kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Dia hanya akan mengejar hal dari luar, motivasi dari luar, sehingga tercapai hal yang diinginkan guru. Mungkin saja motivasinya mendapatkan penghargaan, pujian, dan nilai yang tinggi, dan sebagainya. Nah, itulah 8 unsur yang ditimbulkan oleh dihukum oleh penghargaan. Kemudian, di sini ada tindakan-tindakan yang sering kita lakukan sebagai seorang guru. Ini biasa kita lakukan, termasuk saya pribadi dulunya sebelum memahami konsep disiplin diri atau budaya positif. Nah, contoh tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, ya. Hukuman. Kita lihat apakah itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu. Hukuman. Hukuman, Bu. Ya, itu masuk ke dalam kategori hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, kira-kira masuk kategori apa? Hukuman. Iya, kita cek Hukuman. hukuman. Karena lari itu merupakan bentuk hukuman secara tiba-tiba, konsekuensi secara tiba-tiba. Artinya tidak ada kesepakatan untuk melakukan itu. Masuk dia ke dalam kategori hukuman. Nah, push up 15 kali juga itu masuk hukuman. Kalau mengganti kertas teman yang dicoret-coret oleh anak, kira-kira masuk apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Kenapa? Karena merupakan akibat yang ditimbulkan dari tindakan dia. Kalau dia berani mencoret buku temannya, tentu dia berani melakukan pengganti atau mengganti atas tindakan yang dilakukannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira masuk kategori apa? Konsekuensi. Iya, masuk konsekuensi. Karena dia masuk ke akibat dari tindakan siswa. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Kira-kira masuk konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi. Itu masuk hukuman, Kak. Kenapa? Karena hukuman karena kita mengenakan tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah itu tidak akan mungkin sekolah memberikan negatif, konsekuensi yang negatif, dan itu pun tidak akan disepakati dalam kesepakatan kelas atau tidak akan disepakati sebagai bentuk konsekuensi. Maka itu masuk kategori hukuman. Selanjutnya kita lihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dalam diri siswa setelah dia melakukan kesalahan. Sementara kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi
artinya sesuatu yang harus terjadi setelah dia melakukan tindakan. Yang kedua, membuat anak sakit, fisik maupun hatinya. Baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Sementara kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tapi setelah terbiasa dia akan melupakannya. Kemudian kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Membenci kedisiplinan artinya anak itu membenci belajar untuk mengikuti aturan. Nah, kalau konsekuensi itu enggak, anak menghargai disiplin. Anak menghargai peraturan yang sudah dibuat bersama. Sehingga dia akan berperilaku sesuai dengan aturan. Kalau hukuman itu sifatnya paksaan. Sementara kalau konsekuensi sifatnya stimulus, kemudian memberikan tanggapan. Stimulus itu ada rangsangan, kemudian meminta tanggapan dia, mengapa dia melakukan itu. Yang berikutnya, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kita paksa anak menyakiti diri sendiri. Contoh, kita suruh dia push up. Tentu dia menyakiti diri sendiri. Merasa terpaksa dia melakukannya. Padahal kadang dia tidak sanggup dengan kondisi kesehatannya mungkin atau yang bagaimana. Nah, sementara konsekuensi itu sifatnya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalau hukuman itu konsep diri yang buruk. Nah, kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kalau hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan, bukan untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, di sini nanti di konsekuensi ketika anak sudah mengikuti aturan, diajari untuk mengikuti aturan berdasarkan belajar dari kesalahan sebelumnya, maka anak akan terbiasa agar dia mengikuti aturan sesuai yang kita inginkan. Yang terakhir, hukuman itu sifatnya marah. Kemudian menimbulkan rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Contoh ketika anak tidak berpakaian seragam lengkap, kita suruh dia pulang mengambil seragamnya, atau mengambil seragamnya baru dia boleh masuk. Itu hukuman. Nah, itu bisa mengakibatkan rasa marah dalam diri siswa, rasa bersalah, rasa dipermalukan, dan dia merasa tidak dihargai oleh temannya maupun gurunya. Nah, kebalikannya kalau konsekuensi, anak akan kehilangan hak, merasa tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi antara hukuman yang kita buat itu dengan konsekuensi berbeda. Kalau hukuman kita berikan secara tiba-tiba, tanpa kesepakatan. Sementara konsekuensi kita buat berdasarkan kesepakatan. Atau berdasarkan tindakan yang dilakukannya. Contoh tadi kalau dia berani mencoret buku temannya, maka dia harus bertanggung jawab menggantinya. Nah, itulah sekilas perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, di antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, ini memiliki beberapa efek. Ada efek negatif dan ada efek positif. Nah, kalau hukuman itu, dia sifatnya ke arah negatif. Kalau konsekuensi, sifatnya netral. Tidak negatif dan tidak juga positif. Sedangkan restitusi, itu sifatnya ke arah yang positif. Cuman dia jangkanya jangka panjang. Contohnya, salah satunya hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Artinya siswa ini akan merasa terpaksa untuk melakukannya. Sementara kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Apa restitusi yang bisa kita lakukan? Restitusinya merupakan pilihan. Pilihan yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan siswa tadi. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu atau jangka panjang. Sementara kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid, anak dalam jangka waktu pendek. Tetapi dalam jangka panjangnya dia akan terbiasa. Nah, dalam restitusi, menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Cuman efeknya tidak bisa terlihat secara otomatis gitu. Karena dia jangka panjang. Perlu kesabaran yang tinggi untuk menerapkan restitusi di dalam lingkungan belajar kita. Nah, kalau hukuman dia mendapatkan keadilan, korbannya mendapatkan keadilan. Nah, dalam konsekuensi, korban bisa diabaikan. Nah, dalam restitusi, korban mendapat ganti.
Dalam hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Dalam konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan restitusi, murid atau anak mendapat penguatan dari guru. Nah, itu efek negatif yang ditimbulkan oleh hukuman. Nah, ini adalah efek netral yang ditimbulkan oleh konsekuensi. Sementara restitusi ini arahnya selalu yang positif. Contohnya, ketika anak melakukan kesalahan, kita akan bertanya, peraturannya apa? Nah, kalau peraturannya ini, kamu hukumannya ini. Nah, setelah kita berikan hukuman, maka akan menimbulkan efek negatif pada siswa. Nah, dalam konsekuensi kita akan bertanya, apa peraturannya? Maukah kamu melakukan ini? Baru kita ucapkan terima kasih. Melakukan ini yang dimaksud itu melakukan konsekuensi sesuai dengan disepakati atau melakukan konsekuensi sesuai dengan yang dilanggar siswa. Nah, dalam restitusi, apa yang kamu yakini? Kita kuatkan dulu anak dan menanyakan kepada dia identitasnya, apa yang dia yakini. Nah, dari keyakinannya apa yang bisa dilakukan. Nah, setelah dia melakukan itu, apa sih perbaikan ke depan yang bisa dilakukan agar tidak terulang kesalahan yang sama. Nah, itu penjelasan sekilas tentang hukuman, kenapa dia membawa dampak negatif, konsekuensi, kenapa dia bersifat netral, restitusi, kenapa dia lebih banyak membawa manfaat. Tapi dalam penerapannya nanti Bapak Ibu, restitusi ini sedikit agak berat. Kenapa kita harus sabar? Apalagi dalam ruang lingkup kelas yang cukup besar, yang siswanya banyak. Selanjutnya, setiap manusia itu membutuhkan kebutuhan yang dikenal dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang kedua ada penguasaan. Kebutuhan yang ketiga ada kesenangan. Kebutuhan yang keempat ada kebebasan. Jadi setelah keempat kebutuhan ini dimiliki seorang anak, maka dia akan merdeka dalam belajarnya. Nah, kita lihat 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dalam mengerjakan pekerjaan kita setiap hari atau posisi kita setiap hari, maka kita akan memerankan 5 posisi dalam kegiatan sehari-hari kita sebagai seorang guru dalam menghadapi anak didik kita. Yang pertama, kita akan memposisikan diri sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum, biasanya guru akan berbuat seperti menghardik, menunjuk-nunjuk siswa, kemudian menyakiti dan menyindir siswa. Sehingga siswa tersakiti nanti secara verbal maupun secara fisiknya. Kemudian kata-kata yang akan digunakan biasanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ini. Nah, itu bentuk hukuman. Hasil yang akan ditimbulkannya seperti apa? Siswa biasanya akan memberontak. Dia akan menyalahkan orang lain dan berbohong menutupi kesalahannya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia biasanya akan menganggap gurunya musuh, menganggap gurunya tidak cocok dengan dia. Sehingga kegiatan transfer ilmu tadi tidak berjalan dengan lancar. Murid berkata, biar saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, artinya apa? Siswa sudah mulai terbiasa dengan hukuman yang kita berikan. Sehingga dia merasa biasa saja tuh melanggar peraturan yang kita kasih. Dampak pada murid apa? Dia akan terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama, bahkan menambah dengan kesalahan-kesalahan yang lain. Efeknya negatif pada akhirnya. Nah, kalau kita posisinya sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka biasanya guru akan melakukan apa? Ceramah. Ceramah di sini nasihat berkepanjangan dan mengatakan, seharusnya kamu begini nak. Ibu sangat kecewa nak kalau kamu begini. Orang tua kamu akan begini-begini nak kalau kamu begini. Ini perbuatan guru saat dia memposisikan diri sebagai orang yang membuat merasa bersalah. Kemudian guru berkata apa? Kamu seharusnya sudah tahu, itu ibu ini sudah lelah sekali. Ibu sudah stres sekali. Kamu seharusnya paham itu. Nah, kita memaksa anak itu untuk merasa bersalah melakukan kesalahannya atas dasar kondisi kita. Hasil yang ditimbulkannya apa? Menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong atas kesalahan yang dibuatnya. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas,
murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Apa yang akan murid katakan? Maafkan saya, Bu. Kenapa? Karena dia sudah merasa bersalah. Dampak pada murid apa? Kebanyakan murid nanti akan merasa rendah diri. Karena dia akan selalu merasa bersalah atas kesalahannya tanpa dia punya niat untuk memperbaikinya. Nah, di sini juga efeknya yang ditimbulkan masih negatif. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai teman, maka biasanya guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian dia akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah, itu kalimat yang diucapkan guru itu posisinya sebagai teman, dekat dengan muridnya. Apa hasilnya? Maka siswa akan ketergantungan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dia tidak bisa lagi bergerak tanpa tindakan guru, tanpa kontrol dari guru. Apa yang murid katakan? Saya berpikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Apa dampaknya pada murid? Lemah. Dia tidak akan mandiri, akan selalu bergantung kepada gurunya atau orang tuanya. Karena dia merasa nggak bisa melakukan sesuatu tanpa temannya, tanpa hubungan dengan gurunya. Nah, saat kita memposisikan diri sebagai teman, masih ada juga efek negatifnya dalam jangka panjang. Nah, saat kita memposisikan diri sebagai pemantau, maka biasanya guru akan berbuat apa? Dia akan menghitung dan mengukur kesalahan siswa. Kemudian berkata, apa sih peraturannya? Apa sih kesepakatannya kemarin kamu kok lakukan ini? Nah, hasilnya apa? Siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi saja. Ketika dia tidak diawasi, dia tidak akan menyesuaikan diri, tidak akan mengikuti aturan. Apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Ada target-target tertentu. Kenapa? Karena dia dipantau oleh guru. Apa dampaknya pada murid? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi setiap tindakan siswa itu titik beratnya kepada sanksi atau hadiah. Kalau tidak ada sanksi dan tidak ada hadiah, maka siswa akan kembali ke sifat awalnya, yaitu melanggar peraturan atau tidak bisa berperilaku sesuai yang dihargai. Nah, yang terakhir, guru itu memposisikan dirinya sebagai manajer. Apa yang akan guru perbuat? Dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kamu lakukan, nak? Apakah perlakuan kamu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Apakah kamu bisa memperbaikinya? Dengan cara apa? Nah, itu contoh pertanyaan guru sebagai seorang manajer. Nah, setelah nanti guru memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian memahami apa kebutuhan siswa, baru dia mengajak siswa mencari solusi pemecahan masalah tadi. Sehingga apa? Tertanam dari dalam diri siswa untuk berperilaku sesuai peraturan kelas. Dan guru biasanya akan berkata lagi, apa sih yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan? Apa hal-hal yang bisa kita perbaiki untuk masalah ini? Hasilnya nanti akan menguatkan pribadi siswa. Kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dia hanya bergantung pada dirinya sendiri dan hanya berperilaku atas dorongan dirinya sendiri. Dan murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Keadaan menjadi lebih baik lagi. Keadaan agar sesuai dengan akhlak mulianya. Dampaknya pada murid, dia akan mengevaluasi dirinya. Bagaimana cara memperbaiki dirinya? Apa hal yang salah? Apa yang hal-hal yang harus kuperbaiki supaya aku lebih baik lagi? Nah, inilah penjelasan tentang 5 posisi kontrol pada guru. Nah, saat kita di posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah, ini tujuannya apa? Siswa itu nanti akan menghindari hukuman. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai teman dan pemantau, maka siswa tadi akan mengharapkan imbalan. Dia akan ketergantungan kepada orang lain. Nah, saat kita memposisikan diri sebagai manajer siswa, maka dia akan menghargai dirinya sendiri.
Jadi kelima posisi ini yang paling bagus Bapak Ibu adalah sebagai manajer. Karena efeknya itu akan terlihat. Anak itu betul-betul bimbingan itu datang dari dirinya sendiri supaya berperilaku sesuai kesepakatan. Nah, kalau untuk penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau, itu semuanya dilakukan masih dengan syarat. Ada syarat hukuman, ada syarat imbalan atau hadiah dan sebagainya. Nah, inilah penjelasan tentang 5 posisi kontrol. Ada identitas gagal, ada identitas berhasil, dan ada identitas yang menimbulkan bisa mengontrol diri sendiri. Selanjutnya, dari penjelasan saya tadi, kira-kira kalau ada perkataan atau kata-kata seorang guru kepada siswanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu ini jenis apa? Apakah dia jenis memposisikan diri sebagai penghukum, atau sebagai pembuat bersalah, atau sebagai manajer, atau sebagai teman, atau pemantau? Bersalah. Pembuat bersalah. Iya, dia memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Kenapa? Saya kecewa sekali, sehingga siswa merasa sangat bersalah. Nah, ketika kita guru mengatakan, kamu tidak pernah benar loh. Kamu lakukan ini, dan itu. Nah, kira-kira posisi kita di sini siapa? Manajerial. Dia sifatnya menghukum. Karena kita menyatakan kepada dia, kenapa kamu tidak pernah benar? Jadi dia sifatnya menghukum secara verbal. Nah, kemudian ada kata-kata, ayolah lakukan demi ibu dan bapak kamu ini, nak. Kira-kira posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Teman. Iya, teman. Karena ini menunjukkan kedekatan antara guru dengan siswa. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini dan menjadi anak yang lebih baik? Kira-kira ini posisinya sebagai apa? Teman. Teman. Ya, dia sifatnya sebagai pemantau. Karena pantaunya adalah bintang. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini baru posisinya sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir nih. Nah, ini posisinya sebagai penghukum. Jadi itulah 5 posisi kita sebagai guru di pandangan siswa. Ada sebagai penghukum, ada teman, pemantau, manajer, dan pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, ketika kita memahami posisi mana yang harus kita terapkan sebagai seorang guru dari 5 posisi tadi, maka timbul segitiga restitusi. Segitiga restitusi kegiatannya terdiri dari menstabilkan identitas. Setelah kita menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Setelah kita menanyakan keyakinan, baru kita validasi kebutuhan. Bagaimana caranya menstabilkan identitas? Kita beranggapan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Namanya juga manusia, Bapak Ibu. Sudah pasti kita melakukan kesalahan. Kemudian kita memberikan pernyataan kalau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya ada temannya yang lain yang pernah melakukan. Nah, setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih, nak? Nilai apa sih yang sudah kita sepakati? Nah, setelah dia duduk nilai keyakinannya, baru kita validasi kebutuhannya. Kamu punya alasan apa melakukan ini? Nah, setelah dia melakukan alasannya, mungkin karena minta perhatian, karena ini dan itu. Nah, kita kasih kebutuhannya. Apa cara yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan anak tadi? Sehingga harapannya apa? Kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Dia akan tertanam dalam diri siswa itu sendiri. Dia sudah memiliki alasan, sudah memiliki keyakinan kalau dia melakukan kesalahan dan perlu melakukan perbaikan. Dan siswa sudah punya cara untuk melakukan perbaikan. Kenapa? Karena sudah kita dorong, sudah kita gali siswa untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ditimbulkannya. Nah, penjelasan yang saya jelaskan ini dikenal dengan segitiga restitusi. Tindakan apa yang kita lakukan dalam setiap tahapan segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kita lakukan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Apa yang akan kita katakan sebagai seorang guru? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, artinya kita lakukan dulu pendekatan.
Tidak ada manusia yang sempurna, Nak. Bapak itu juga buat salah kok. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, setelah kita stabilkan identitas anak, tidak lagi dia merasa bersalah, tidak lagi dia merasa takut kena hukum, tidak lagi takut dia dikucilkan dan sebagainya, barulah kita lakukan kegiatan validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya banyak. Ada mungkin yang ingin kebebasan, ada ingin mendapatkan kasih sayang, ada ingin diakui, ada ingin supaya dianggap dia berkuasa di kelas itu. Jadi kebutuhannya banyak. Nah, inilah yang akan kita cari. Setelah anak melakukan kesalahan, apa sih kebutuhan anak ini? Dengan cara apa kita melakukannya? Kita bisa saja melakukannya dengan mengatakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, setelah dia mengeluarkan alasannya, baru kita tampung dulu alasannya apa sih tadi. Nah, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Yang baru maksudnya. Maukah kamu belajar cara ini untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan kesalahan ini? Ini adalah kata-kata yang kita ucapkan saat kita melakukan validasi kebutuhan pada siswa. Nah, setelah kita melakukan validasi kebutuhan, baru kita menanyakan keyakinan. Di saat kita menanyakan keyakinan, anak akan melihat kesalahannya, dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Kita sama-sama lo membuatnya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kelas yang seperti apa yang kita impikan? Kamu ingin jadi seperti apa, Nak? Nah, setelah kita menanyakan keyakinan, baru kita mencari solusi. Solusi anak supaya dia berperilaku sesuai keyakinannya tadi. Nah, inilah 3 tahapan restitusi. Nah, dari penjelasan saya tadi, intinya nanti Bapak Ibu akan tercipta suatu budaya positif di sekolah. Contohnya saat kita membuat konsep keyakinan kelas. Saya punya pengalaman di kelas saya. Apa pengalaman yang saya dapatkan setelah menerapkan konsep ini di dalam kelas? Yang pertama, saya bisa membedakan tindakan hukuman dan konsekuensi yang akan saya berikan kepada anak. Dan saya bisa belajar lagi memposisikan diri menjadi manajer bagi siswa saya. Sehingga apa? Anak itu lambat laun akan tertib menurut kesepakatan yang kita sepakati bersama. Contohnya yang saya lakukan beberapa minggu ke belakang ini, saat di kelas saya yang sekarang ini di kelas 5, sangat sulit untuk mengendalikan dengan jumlah siswa yang begini banyak. Kemudian saya cari solusi dengan menghubungkannya ke segitiga restitusi tadi. Saya membagi 38 siswa itu menjadi 7 kelompok. Masing-masing kelompok akan memiliki pemimpin kelas masing-masing. Dan saya kasih dia semangat dengan mengatakan kalau dia polisi kelas. Nah, polisi kelas ini bertugas memantau teman-temannya, memantau perilaku teman-temannya. Tujuannya apa? Bukan untuk menghukum. Dia tidak berhak menghukum atau memberikan konsekuensi. Data yang diberikan oleh ketua kelompok ini nanti akan saya jadikan bahan penyelesaian masalah bagi siswa secara segitiga restitusi tadi. Nah, ketua kelompok tadi akan dipantau oleh ketua kelas dan ketua kelas saya yang pantau. Jadi dengan kondisi kelas yang begitu banyak, dia akan terkoordinir karena ada tim pemantau kegiatan mereka. Nah, saat di akhir pekan itu nanti akan saya analisa siapa yang melakukan kesalahan paling berat, paling banyak. Nah, siswa yang melakukan kesalahan paling banyak akan saya tangani dengan cara segitiga restitusi tadi. Memvalidasi kebutuhan dan sebagainya. Nah, setelah itu harapannya apa? Siswa akan memiliki cara agar dia bisa mencari solusi untuk berperilaku lebih baik lagi. Apa sih cara yang bisa aku lakukan supaya bisa mengikuti kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Tahapan kesepakatan kelas yang saya buat tadi itu berawal dari peraturan kelas. Peraturan kelasnya saya ajukan kepada kepala sekolah
kemudian izin kepada kepala sekolah untuk membuat kesepakatan kelas, dan di kelas kita pancing anak-anak. Apa kesepakatan kita dalam belajar? Apa kesepakatan kita di kelas ini? Tujuannya agar kelas ini menjadi tertib aman. Nah, setelah kesepakatan kelas kita setujui, kemudian kita jelaskan kepada anak, ini loh kesepakatan kelas kita. Nah, ketika dia melakukan kesalahan, kita akan menghubungkan kesalahan dia tadi ke kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk bersama. Sehingga dari posisi ini, siswa akan merasa diperhitungkan, keberadaannya di kelas itu diperhitungkan guru. Merasa dia dihargai, merasa dia dianggap ada. Jadi peraturan itu tidak lagi datang mentah-mentah dari guru, tapi memang kita ajak siswa itu untuk membuat suatu kesepakatan, kemudian mematuhinya secara bersama. Nah, setelah kesepakatan terbentuk dan program kita terbentuk, maka langkah lebih baiknya kita sosialisasikan kepada orang tua murid supaya dia ikut menyesuaikan diri. Nah, setelah melakukan sosialisasi dengan wali murid, baru itu kita jalankan. Dan mudah-mudahan akan tercapai suatu disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Tapi kegiatan yang seperti ini sudah barang tentu bukan kegiatan sehari dua hari, apalagi sebulan dua bulan Bapak Ibu. Ini adalah tindakan yang kita bangun dari nol. Harapannya nanti secara menyeluruh di sekolah kita akan timbul budaya positif yang datang dari dalam diri siswa kita itu sendiri. Nah, baiklah Bapak Ibu, dari penjelasan tadi mungkin saja Bapak Ibu akan mendapat beberapa pengetahuan baru atau hal-hal baru tentang materi yang saya sampaikan tadi. Nah, mungkin hal baru apa yang Bapak Ibu dapat dari kegiatan ini? Kemudian bagaimana nanti kira-kira penerapannya yang bisa Bapak Ibu lakukan di sekolah. Nah, untuk agar saya mengetahui hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan, saya bisa kirim jambornya di fitur chat. Silakan Bapak Ibu isi jambornya, hal apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini. Silakan diklik Bapak Ibu. Jambor yang ini. Silakan tulis di sini, di kotak kiri. Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan pemahamannya tentang materi yang saya sampaikan tadi? Apa hal baru yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Baiklah, menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Ibu narasumber, yang mana disiplin selalu kita kaitkan dengan hukuman, tetapi sebenarnya bukan ya Bu. Disiplin merupakan pembelajaran bagi siswa. Untuk menambah wawasan kita semua, di sini kami menyediakan sesi jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan boleh langsung dihidupkan mikrofonnya atau raise hand. Ayo dipersilakan Bapak dan Ibu. Yang saya tanyakan dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, ada yang masih ragu, itu apa perbedaan motivasi intrinsik dengan motivasi ekstrinsik dari teori motivasi? Iya, baik Bu. Izin memberikan pendapat. Sebelumnya ada nggak dari teman-teman kita yang bisa memberikan penjelasan? Mungkin yang sudah mulai paham? Ada kira-kira? Baiklah, kalau tidak ada teman-teman, saya coba menjelaskan apa itu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri, tanpa adanya syarat. Contohnya ada syarat karena hukuman, ada syarat karena hadiah, atau ada syarat karena dipuji, dan sebagainya. Motivasi intrinsik itu tanpa syarat, artinya datang dari dalam dirinya sendiri untuk menghargai dirinya sendiri. Sementara kalau motivasi ekstrinsik, perilaku yang ditunjukkan siswa karena ada satu hal yang ditujunya, ada syaratnya. Contoh dia menakuti hukuman dari guru, atau ingin perhatian dari guru, atau ingin pujian dari guru, atau ada sejenis imbalan atau hadiah yang diberikannya.
Nah, bedanya ketika siswa nanti melakukan sesuatu dengan syarat, ketika syarat itu sudah tidak ada, maka siswa kembali ke sifat dasarnya, ke sifat di mana dia tidak lagi konsisten mengikuti peraturan. Sementara kalau sudah motivasi intrinsik tertanam, siswa akan berperilaku sesuai dengan kesepakatan tanpa ada kita. Di segala waktu, di segala tempat, tanpa dipantau sekalipun, maka dia akan berperilaku atas dorongan dirinya sendiri. Mungkin itu penjelasan dari perbedaan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Terima kasih, Bu. Yang lain kira-kira gimana? Kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, Bapak Ibu yang lain boleh langsung bertanya, Bu, dihidupkan mikrofonnya ataupun raise hand. Ya, kepada Bapak Zulhak, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Dalam penerapan segitiga restitusi kan ada 3 tahapan, Bu Ade ya. Iya. Tentunya dalam 3 tahapan ini ada dialog antara guru dengan anak yang melakukan kesalahan. Cuman yang mengganjal di pikiran saya bagaimana menerapkan segitiga restitusi kepada anak yang tertutup atau pendiam gitu. Kita lakukan pun penstabilan identitas, dia tetap diam. Ini sering terjadi anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, Bu. Jadi untuk menerapkan segitiga restitusi ini gimana dengan anak yang pendiam? Kita bujuk pun dia nggak mau ngomong seperti itu. Iya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Julhak, kalau saya menjawab pertanyaan Bapak ini tidak bisa berdasarkan teori dari segitiga restitusi tadi. Kenapa? Kalau kita lihat dari kasusnya, kasus yang pertama tadi, siswa itu punya kendala tidak bisa melakukan komunikasi, artinya dia diam saat kita ada, kemudian berperilaku aneh saat kita tidak ada. Nah, saat dia diam, atau dia diam saat kita ada atau tidak ada, tapi dia melakukan kesalahan. Ini akan saya jawab berdasarkan mungkin pengalaman, tidak bisa saya jawab berdasarkan teori. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kebetulan saya punya seorang siswa yang juga memiliki kondisi seperti itu. Anaknya diam, tidak berbicara, cuman sering melakukan kesalahan. Contohnya dia suka terlambat dan sebagainya. Langkah pertama yang saya lakukan itu memang bukan langsung memvalidasi, bukan langsung menstabilkan identitas, bukan langsung menanyakan keyakinan, apalagi menanyakan kebutuhan. Saya yang pertama, kalau yang siswa yang bermasalah seperti itu tadi perempuan, saya hanya akan memperlakukan dia seperti anak sendiri dulu. Sifatnya saya menuntun dulu, kemudian mencari tahu kenapa dia selalu diam. Artinya apa? Ada pendekatan khusus yang saya lakukan di luar pandangan teman-temannya, di luar tontonan teman-temannya, di luar waktu kita belajar. Nah, setelah kita melakukan pendekatan dan mendapat penyebab dia diam, nah setelah dia berbicara baru kita lakukan segitiga restitusi. Karena anak yang diam, anak berperilaku diam, hiperaktif, itu biasanya ada dorongan dalam dirinya. Kenapa dia diam? Kenapa dia hiperaktif? Ada motivasi dia untuk melakukan tindakan itu. Setelah kita mengetahui penyebabnya, baru bisa kita melakukan segitiga restitusi tadi. Mulai dari segitiga restitusi pertama, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, memvalidasi kebutuhan. Artinya apa? Kita bangun dulu kepercayaan diri dia supaya dia bisa berbicara, pede menyampaikan apa yang dia inginkan. Mungkin saya jawabnya sesuai pengalaman saya, Pak Julhak. Atau teman-teman yang lain mungkin yang mempunyai masalah yang sama bisa sharing di Gimit kita. Kira-kira ada yang mau menambahkan atau pertanyaan baru? Gimana Pak Julhak dengan jawabannya? Ya, Bu, udah. Terima kasih, Bu, jawabannya. Yang lain Bapak Ibu? Pak Madan? Masih ada yang bertanya, Bapak Ibu, dipersilakan. Selamat siang, saya mau bertanya, apa contoh budaya positif di sekolah yang dapat diterapkan? Iya. Selamat siang juga Bu Jessica. Kita akan coba memberikan contoh budaya positif di sekolah. Budaya positif itu
tidak bisa serta-merta langsung kita dapatkan. Artinya memiliki proses yang pertama dapat kita tempuh dengan cara seperti yang saya bilang tadi, membuat kesepakatan kelas, kemudian mengikuti kegiatan sesuai kesepakatan tadi. Nah, bisa juga kesepakatan kelas tadi itu setelah terbentuk, salah satunya contoh kita buat kesepakatan kelas bertanggung jawab. Maka bertanggung jawab seperti apa yang akan kita ciptakan. Kemudian kebiasaan positif lainnya, budaya positif lainnya itu membudayakan siswa untuk membaca atau literasi, membudayakan siswa untuk hemat dan ikut menabung di dalam kelas. Mungkin itu contoh budaya-budaya positif yang bisa kita kembangkan di sekolah kita masing-masing. Tetapi alangkah lebih baiknya kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Nanti secara bertahap kita masuk dalam skala besar. Mungkin begitu Bu Jessica. Jika ada yang menambahkan silakan. Ibu Adenirian, masih ada yang ingin bertanya ya, raise hand. Ya, baik. Kepada Ibu Asbetni Akila, dipersilakan Ibu. Ya, silakan Bu Mas Tarina dari Kabun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang mau saya tanyakan, tadi kan ada motivasi ekstrinsik, eksternal, iya. tadi ekstrinsik, Intrinsik dan dan eksternal. ada. Jadi kalau yang ekstrinsik itu kan berbentuk hadiah motivasinya, berarti dari luar nanti berarti anak ketergantungan jadinya gitu. Berarti itu baik atau tidak kita terapkan di sekolah itu kan. Terus yang untuk motivasi intrinsik itu bagaimana cara kita menanamkan sama anak gitu. Itu aja. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teori motivasi intrinsik tadi itu yang ekstrinsik ya Bu, ekstrinsik tadi itu yang pertama dia ingin menghindari hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan. Kalau dalam materi yang kita dapat dari CGP itu merupakan tindakan yang tidak patut atau tidak harus kita lakukan di sekolah. Tindakan yang paling bagus itu kita sebagai guru memposisikan diri untuk apa? Yang ketiga tadi, menanamkan menghargai diri sendiri di dalam diri siswa, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri. Di posisi apa kita sebagai guru? Di posisi manajer. Nah, jadi kita menanamkan motivasi intrinsik itu dengan cara apa? Menanamkan usaha menghargai diri sendiri dalam diri siswa. Bagaimana caranya? Dengan memposisikan kita sebagai manajer. Manajer itu artinya kita mencari solusi, mengarahkan siswa, atau menanyakan keyakinan siswa. Nah, jadi dengan memposisikan diri kita sebagai manajer, maka motivasi intrinsik siswa akan terbangun secara sendirinya. Jangan memposisikan diri sebagai penghukum. Ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka yang timbul nanti motivasi dalam diri siswa itu ekstrinsik. Jadi langkah yang kita lakukan adalah posisikanlah diri kita sebagai manajer bagi siswa. Nah, secara berlahan akan timbul motivasi intrinsik dalam diri siswa itu sendiri. Begitu, Bu. Baiklah, Bapak dan Ibu, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita akhiri acara ini bersama-sama. Telah sampailah kita kepada tahap akhir. Sini saya selaku moderator oleh Ibu Sulistina SPD mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu narasumber yaitu Ibu Adenirian SPD dan Bapak Ibu audiens maupun Bapak Ibu peserta. Semoga acara kita ini bermanfaat, kita dapat menerapkan dan melaksanakan di sekolah kita masing-masing demi kemajuan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Baiklah, Bapak dan Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami memohon maaf karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, izinkan saya memohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistina SPD. Saya adalah peserta webinar yang disampaikan oleh Ibu narasumber, yaitu Ibu Adeniran SPD. Dari kegiatan tersebut banyak sekali hal yang dapat saya petik, terutama tentang memberikan kedisiplinan terhadap siswa. Yang mana dalam kegiatan yang saya lakukan di sekolah, saya memberikan disiplin kepada siswa yang selalu saya kaitkan dengan hukuman, agar siswa tersebut ada efek jera dan tidak melaksanakannya lagi. Tetapi sebetulnya saya salah persepsi. Dari kegiatan tersebut, sebenarnya kegiatan disiplin bukan memberikan hukuman atau hal yang negatif kepada siswa, tetapi lebih mengarahkan pembelajaran dan memberikan karakter yang bermakna kepada siswa, atau memberikan konsekuensi keyakinan di dalam diri siswa agar perbuatannya tidak dilakukannya lagi dengan berbagai cara dan metode yang disampaikan oleh guru, tetapi tidak dengan hukuman. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kegiatan yang disampaikan oleh ibu tersebut sangat bermanfaat bagi diri saya, dan insya Allah akan saya laksanakan di sekolah saya. Semoga dengan adanya webinar tersebut bukan hanya pada diri saya, tetapi kepada teman-teman semuanya, dengan karakter yang berbeda kepada siswa, kita dapat memahaminya satu persatu, supaya pembelajaran dapat disenangi oleh murid dan tidak menimbulkan jenuh, karena kita sudah memahami karakter dan perilaku didik kita tersebut, dengan memberikan kedisiplinan yang kita sambungkan atau kita sesuaikan dengan pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, lebih kurang saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.